Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko Sarjanoko selaku dosen IT Infrastruktur. Perkenalkan, nama saya Tiara Hidayani Ardianti dengan NPM 1152403. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan ICO-IIC 2701 pada PT Indiko atau anak dari perusahaan Telkomsel. Sebelumnya, latar belakang dari penerapan ICO-IC ini adalah kemajuan teknologi digital membuat perusahaan semakin bergantung pada data dan sistem informasi, sehingga resiko ancaman keamanan juga semakin meningkat. PT Indiko sebagai anak perusahaan Telkomsel mengelola berbagai layanan digital dengan volume data yang besar, sehingga keamanan informasi menjadi hal yang sangat penting. Untuk menjaga kerahasiaan integritas dan ketersediaan data, PT Indiko menerapkan standar ICO-IEC 2701 sebagai sistem manajemen keamanan informasi. Ada beberapa tujuan, yaitu mendeskripsikan implementasi ICO dalam sistem manajemen keamanan informasi Indiko. Yang kedua, menjelaskan penerapan standar ICO pada 4 fokus. Yang ketiga, menilai efektivitas penerapan keamanan informasi dalam mendukung operasional perusahaan. Dan ada beberapa rumusan masalahnya, yaitu bagaimana penerapan ICO-IIC 2701 di PT Indiko. Yang kedua, bagaimana penerapan ICO dalam fokus manajemen resiko, keamanan, aset informasi, kontrol akses, keamanan jaringan, dan keamanan fisik center. Lalu saya akan menjelaskan sedikit profil tentang PT Indiko ini. PT Indiko ini merupakan anak perusahaan Telkomsel yang bergerak dalam pengembangan ekosistem dan platform digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Indiko ini memanfaatkan infrastruktur data dan jaringan Telkomsel untuk menghadirkan berbagai solusi digital di berbagai sektor, seperti pangan, perdagangan, keterbatasan pelanggan, dan pengelolaan data. Selain itu, Indiko juga membuka sejumlah venture digital seperti Kunci, Vita, Majamujo sebagai bahan pengembangan inovasi berbasis teknologi. Nah, selanjutnya ada penerapan ICO. Jadi, PT Indiko ini menerapkan ICO-IIC 2701 untuk menjaga keamanan informasi perusahaan dan layanan digital yang dikelola. Penerapan ini cukup diidentifikasi risiko, perlindungan aset informasi, penguatan kontrol akses, dan perlindungan fisik data center guna mencegah akses tidak sah atau ancaman dari cyber. Nah, ada beberapa nih di antara 4 fokusnya, yaitu manajemen risiko keamanan, riset informasi dan kontrol akses, keamanan jaringan, serta keamanan fisik data center. Dari manajemen risiko keamanan ini, manajemen risiko di PT Indiko ini dilakukan melalui identifikasi ancaman, evaluasi dampak, penentuan prioritas risiko, serta penerapan pengendalian seperti mitigasi dan pencegahan seluruh risiko dicatat dalam register yang ditinjau secara berkala untuk menghadapi ancaman baru. Terus ada aset informasi dan konflik akses, yaitu aset informasi PT Indiko meliputi database pelanggan, sistem aplikasi, dan dokumen internal. Perlindungan dilakukan melalui penggunaan autentikasi berlapis, enkripsi data, pemanfaatan log akses, serta pembatasan hak akses sesuai dengan tugas masing-masing karyawan. Selanjutnya ada keamanan jaringan. Keamanan jaringan di PT Indiko ini dijaga menggunakan firewall, sistem deteksi dan pencegahan instruktif VPN, serta pemantauan jaringan selama 24 jam melalui Security Operation Center atau SOC untuk mendeteksi potensi serangan sejak dini. Selanjutnya ada keamanan fisik data center. Nah, data center PT Indiko ini dilengkapi dengan sistem keamanan fisik seperti akses biometrik, kartu karyawan, CCTV 24 jam, sistem pemadam kebakaran, serta
pengaturan suhu ruangan guna memastikan perangkat server tetap aman dari gangguan fisik. Nah, ada beberapa contoh produk atau portofolio Indico, yaitu aplikasi kunci. Jadi platform kunci ini adalah platform educate atau pembelajaran online untuk peningkatan keterampilan dan pengembangan karir melalui mentor dan kurikulum profesional. Selanjutnya ada aplikasi Vita. Aplikasi ini aplikasi untuk Healthy, membantu masyarakat menjalani gaya hidup sehat melalui panduan kebugaran, nutrisi, dan target kesehatan. Lalu ada Majamojo, yaitu venture gaming atau game publisher yang berfokus pada pasar mobile atau regional, mendukung produksi, distribusi, dan monetasi. Terus yang terakhir adalah digital food ecosystem, yaitu digitalisasi ekosistem pangan dan pertanian di Indonesia untuk membantu petani dan pelaku agribisnis mulai dari proses budidayanya hingga distribusi hasil panennya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah penerapan ICO EIC 2701 ini di PT Indico telah dilakukan secara terstruktur melalui kebijakan sistem dan kontrol keamanan untuk melindungi data perusahaan dan pelanggan. Manajemen risiko, kontrol akses, keamanan jaringan, serta keamanan data center diterapkan untuk meminimalisir ancaman keamanan informasi. Secara keseluruhan, penerapan standar ini meningkatkan keamanan data, kendalian layanan, kepatuhan terhadap regulasi, serta kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.